Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Dan anak-anak ambil sikap berdoa ya, dan Miss akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Biarlah proses pembelajaran kami pada saat ini boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 3. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 129. Hari ini kita belajar mengenai bunyi pantul pertemuan ketiga ya. Boleh anak-anak perhatikan buku paketnya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi yaitu yang pertama, bisa merambat. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang di samping. Kemudian yang kedua, bisa memantul. Nah, sampai di sini paham ya sifat-sifat bunyi? Oke. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu bisa merambat. Nah, untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan penghantar. Yang pertama, melalui benda gas atau udara. Yang kedua, melalui benda cair. Kemudian yang ketiga, melalui benda padat. Mari kita coba pencobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 135. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Kemudian yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Bisa praktekkan di rumah ya. Selanjutnya, cara telinga mendengarkan bunyi. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan. Selanjutnya, mari kita coba melakukan percobaan selanjutnya, yaitu perambatan bunyi. Bunyi bisa kita dengar jika getaran bunyi sampai ke telinga kita. Bagaimana getaran bunyi sampai di telinga? Ayo anak-anak lakukan beberapa percobaan berikut ya. Kita akan melakukan percobaan, yaitu tujuannya menyelidiki perambatan bunyi, alat dan bahan, karet gelang, selembar plastik, 1 kaleng besar, 1 kaleng kecil, penggaris atau kayu pemukul, dan garam. Langkah kerjanya, yang pertama, tutuplah kaleng menggunakan selembar plastik, kemudian ikat dengan karet. Yang ketiga, taburkan sedikit garam di permukaan plastik, dan yang keempat, pegang kaleng kecil di dekat garam, kemudian pukul kaleng kecil dengan penggaris atau kayu pemukul. Nah, percobaan ini bisa anak-anak lakukan di rumah ya. Coba perhatikan, jika anak-anak sudah melakukan percobaan di rumah, coba perhatikan apa yang terjadi dengan garam, apa yang
garam? Nah, anak-anak bisa jawab ya. Pada percobaan di atas, getaran bunyi merambat melalui gas. Ketika mengenai plastik yang direntangkan pada kaleng, plastik ikut bergetar. Getaran pada plastik menyebabkan garam bergerak. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Boleh dipraktekkan di rumah. Ayo lakukan percobaan berikut di rumah ya. Tujuannya menyelidiki perambatan bunyi, alat dan bahan, meja, kemudian langkah kerjanya. Yang pertama, duduklah di depan sebuah meja. Kemudian yang kedua, menunduk dan tempelkan salah satu telinga di atas meja. Yang ketiga, ketukkan jarimu dengan lembut pada permukaan meja yang berjarak sekitar 30 cm dari telinga. Anak-anak bisa lakukan percobaan ini, kemudian nanti anak-anak kerjakan soal ini dan kirim gambarnya ke Miss ya. Bisa anak-anak perhatikan gambarnya. Jawablah pertanyaan berikut dan jangan lupa jawabannya dikirim ke Miss dalam bentuk gambar percobaan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu bisa mendengar suara ketukan jarimu? Yang kedua, melalui apakah bunyi ketukan tanganmu sampai ke telinga? Nah, anak-anak kerjakan di rumah ya. Nanti Miss tunggu jawabannya. Oke, kita lanjut. Pernahkah anak-anak berteriak di lapangan? Apakah suaranya terdengar dengan jelas seperti pada gambar? Atau yang kedua, pernahkah anak-anak berteriak di kamar mandi? Apakah suaranya terdengar dengan jelas seperti pada gambar? Kemudian, bagaimanakah perbedaan kedua suara yang kamu lakukan itu? Apakah keduanya terdengar dengan jelas? Nah, dari hasil suara yang anak-anak keluarkan di lapangan dan di kamar mandi memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu bunyi pantul yang bergema, kemudian bunyi pantul yang bergaung. Bunyi pantul yang bergema yaitu terdengar lebih jelas, sedangkan bunyi pantul yang bergaung yaitu suaranya tidak terdengar dengan jelas. Sampai di sini paham ya? Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar jenis-jenis bunyi pantul. Jenis bunyi pantul yang pertama yaitu gaung. Bunyi pantul gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya, yang pertama yaitu berteriak di dalam kamar mandi, kemudian berteriak di bawah lembah. Ini adalah contoh bunyi pantul gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Misalnya anak-anak berteriak di lapangan, dan yang kedua anak-anak berteriak ke bawah sawah yang diapit oleh gunung. Di situ jika kita berteriak, suara kita bisa bergema. Sampai di sini paham ya anak-anak? Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Miss berharap semuanya dapat mengerti dan dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Semuanya di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.